Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa rasio visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari ini, hari Kamis, hari yang ke-19 di bulan Sya'ban 1442 Hijriah atau bertepatan dengan hari yang ke-1 di bulan April 2021. Kita berjumpa kembali di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarok MA. Beliau dan Roy Surya dari PBNU. Membahas tema mengenai sedikit tertawa, banyak menangis. Nah, ini maksudnya apa ya? Nanti saya akan menjelaskan tentang tema kita mengenai sedikit tertawa, banyak menangis. Dan nanti yang ingin bergabung, bertanya, silahkan. Bisa Anda gunakan WhatsApp kami, Ikhwan Ahwat, di 081 119 997 20. Yang ingin bertanya silakan. Nanti setelah Ustaz memaparkan materinya di malam hari ini di Tausiah Malam dengan tema sedikit tertawa banyak menangis. Tapada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Ikhwan, akhwat, para pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami cintai dan kami muliakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam Tausiah Malam. Semoga acara ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman agama yang mendalam dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita memperhatikan dan memahami ajaran agama kita dengan baik, maka kita ini pasti banyak merenung untuk mengagumi keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir, banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang menggunakan akal dan kalbu kita untuk memahami kehidupan. Dengan cara ini, maka kita hidupnya akan prihatin. Tidak hura-hura. Tetapi terus merenungi dan memikirkan, oh betapa banyaknya nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Tapi ibadah kita masih jauh sekali. Amal soleh kita masih sangat kecil. Syukur kita masih berat. Nah, kalau kita merenungi hal ini, pasti kita akan merasakan bahwa nikmat dan karunia Allah itu yang diberikan kepada kita luar biasa. Setiap detik kita rasakan. Mengapa kita kurang bersyukur? Mengapa kita tidak meningkatkan kualitas ibadah kita? Tidak meningkatkan kuantitasnya? Tidak meningkatkan amal soleh kita? Waktu terus berlalu. Dari usia kita muda sampai usia kita tua. Oh, betapa ruginya kalau begitu. Nah, kalau kita banyak merenungi hal ini, menyadari kekurangan-kekurangan kita, menyadari dosa-dosa kita, menyadari kesalahan kita, maka kita pasti akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Inilah hakikatnya orang memahami agama begitu.
banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau kita dalam hidup ini terus tertawa, terbahak-bahak, sana kemari tertawa, mengakibatkan hidup kita tidak prihatin, mengakibatkan hati kita keras, qaswatul qulub, hatinya keras, bagaikan batu, bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati. Tsumma qasat qulubuhum. Kemudian keras hati mereka. Setelah itu fahiya kal hijarah. Hatinya itu seperti batu yang keras. Bal asyaddu qaswah. Bahkan lebih keras dari batu. Kerasnya batu itu kalau ditetesi air terus menerus di situ, lama-kelamaan berlubang. Tapi kalau hati manusia yang keras, enggak. Dinasehati, dibimbing, kemudian diperingatkan, oh tetap aja. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka. Kamu peringatkan mereka, kamu bimbing mereka, kamu ajak mereka, atau tidak, la yu'minun. Entah mereka tetap tidak mau beriman. Nah, ini gambaran orang yang hatinya keras, melebihi kerasa batu. Maka kehidupan manusia muslim adalah harus selalu melakukan perenungan-perenungan tadi, yang kemudian menimbulkan syukurnya semakin banyak. Setiap saat dia bersyukur pada Allah, dan dia ceritakan itu nikmat Allah itu kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Nah, orang itu tahaddusan bi ni'mah namanya. Menceritakan nikmat Allah kepada orang lain, bersyukur. Setiap ketemu orang dia tidak mengeluh, enggak. Tapi dia selalu bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, anak saya sudah tamat SD. Alhamdulillah, anak saya bisa masuk SMP yang bagus. Alhamdulillah, anak saya sudah bisa menghafal beberapa surat dari Al-Quran. Alhamdulillah terus isi. Tidak mengeluh. Begitu ketemu orang, bagaimana ini? Bagaimana ini? Wah, repot. Nggak dewasa dia. Tapi kalau orang yang banyak merenungi tentang karunia nikmat Allah, dia akan menjadi orang yang sangat dewasa dan wujudnya adalah bersyukur kepada Allah. Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku pasti akan tambahkan karunia nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, tapi sekiranya kamu ingkar terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu yang pertama. Kalau orang banyak berpikir, banyak merenung, banyak zikir, akan merasa betapa besarnya karunia Allah yang diberikan kepada kita, maka dia terus-menerus bersyukur. Tidak pernah henti dari syukur tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga meningkatkan kuantitas ibadahnya, kuantitasnya dulu. Yang biasanya baru sholat wajib 5 waktu, sekarang ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Qobliyah ba'diyah. Sebelum zuhur 2 rakaat. Yang sunnah muakkadnya. Sesudah zuhur 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat.
sesudah Isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, 10 rakaat. Itu adalah surat-surat sunnah, qobliyah ba'diyah. Kemudian dia tingkatkan lagi, bukan 10 rakaat. Dia tambahkan zuhurnya 2 rakaat lagi, selain yang 2 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sudah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isya. Jumlahnya 12 rakaat. Jadi 10 tambah 12, 24 rakaat. Meningkat dia kuantitasnya dulu. Biasanya nggak suka tahajud, sekarang dia tahajud. Bangkit, tahajud. Kemudian setelah itu dia belum biasa surat duha, dia ambil surat duha. Terus ibadahnya semakin banyak. Siamnya juga begitu, dia dulunya siam Ramadan saja. Tambah kemudian dia dengan puasa di bulan Syawal 6 hari. Tambah puasa di Senin dan Kamis. Tambah lagi puasa di hari Tarbiyah dan hari Arafah. Tambah puasa di Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram. Dan memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Kemudian memperbanyak puasa di bulan Rajab. Perbanyak puasa lagi di bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan. Atau kadang-kadang 1 bulan di Sya'ban. Puasa sunnahnya itu. Disambung Ramadan 1 bulan. Jadi puncaknya Ramadan. Ini lerengnya di sini. Enggak tiba-tiba langsung begitu, ada lerengnya. Ya, lerengnya ini. Ya. Di sini, ini di Rajab ini. Naik sampai Ramadan. Nanti enggak langsung jatuh ke bawah, enggak. Ada lerengnya di sini. Ada bulan Syawal namanya. Maaf sebelum saya lanjutkan, ini bisa didengar enggak suara saya? Ya, terdengar Ustaz. Tapi kok ini enggak jalan ini anunya? Terus Ustaz, untuk gambar ada sedikit. Gambarnya kok enggak bergerak? Enggak apa-apa? Ya, Ustaz silahkan dilanjut. Enggak apa-apa, enggak bergerak gambarnya. Baik. Nah, kemudian apa? Meningkat itu ibadahnya. Tambah puasa-puasa sunnah. Biasanya zakat saja, sekarang enggak. Dia tambah sedekah terus. Sedekahnya banyak. Biasanya dia malas menerima teman, sekarang dia senang menerima. Biasanya dia itu nggak rajin baca Quran, sekarang dia rajin baca Quran. Nah itu terus meningkat. Kuantitasnya dulu. Lalu meningkatkan kualitasnya juga. Apa wujud kualitas ibadah kita? Yang pertama, kita meniat ibadah dan muamalah kita lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena yang lain. Hindari riya. Jangan karena kedudukan. Jangan karena ingin dipuji orang lain. Jangan. Lillahi ta'ala. Seperti yang diikrarkan oleh doa iftitah dalam salat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus seperti ini yang kita lakukan. Meningkatkan. Yang kedua, meningkatkan keikhlasan kita. Ikhlas. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyuan salat kita. Khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dia. Apa? Hudur hati waktu takbiratul ihram. Dia merasa menghadap Allah. Maka salatnya enggak sembrono. Bacaannya jelas, tartil. Sujudnya, rukuknya, duduk antara dua sujud, semua dilakukan dengan tumanina, tidak terburu-buru. Karena dia sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah.
Puasa kita bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa itu kan biasanya lahirianya 3, itu sering dipegang oleh kita. Tarkul akli, wasyurbi, bahwa saya nisa'i minal fajri ilal maghrib. Itu meninggalkan makan, minum bersama dengan istri dari fajar sampai maghrib. Itu puasa yang selama ini dilakukan. Jangan cuma itu. Jangan hanya puasa lahiriah, harus puasa batiniah kita. Rohaniah kita harus puasa apa? Kita menjaga lisan kita dari berkata yang tidak terpuji, dari perkataan kotor, dari perkataan keji. Kita menjaga pandangan mata kita, ya, dari hal yang tercela. Kita menjaga pendengaran kita, menjaga anggota badan kita, semua, tangan kita, kaki kita, semuanya tidak digunakan untuk hal yang tercela. Tapi semuanya diarahkan supaya terpuji. Dan menjaga hati kita. Hati kita, jangan sampai hati kita kotor. Kalau hatinya kotor, perilakunya buruk. Saya ambil contoh. Ada orang, laki perempuan lewat depan kita, depan orang banyak, malam hari. Kata orang yang hatinya kotor, oh dia itu mau selingkuh. Nah gitu. Melihat orang, ya, laki perempuan jalan dari, oh dia orang mau selingkuh itu. Bagi orang yang hatinya bersih, dia nggak begitu pandangannya. Oh itu orang suami istri, mau silaturahim ke rumah saudaranya. Yang dilihat sama, tapi hasilnya berbeda, tergantung kalbu. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, semua perilakunya baik. Wa idza fasadat, kalau hatinya kotor, rusak, semua perilakunya rusak. Ini yang harus kita jaga dalam kehidupan kita, dari dilatih dengan siam dan puasa. Jadi tergantung hati kita, ya. Maka wajib bagi kita untuk menjaga kesucian kalbu kita supaya tidak ternoda dengan hal-hal yang mengotorinya. Itu kalimat. Dari sini nanti kita akan melihat langsung, ya, perilaku orang itu dari kalbunya tadi. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang disebut kalbu tadi. Tapi pengertiannya kalbu yang rohaniah. Kalau dia baik, perilakunya baik. Kalau buruk, perilakunya buruk. Jadi itu jaga hati. Kemudian kita harus bisa menahan hawa nafsu kita. Dalam 3 hal itu hawa nafsu. Dalam puasa kita, ya, atau dalam perilaku kita sehari-hari, 3 hal yang harus hati-hati sekali. Inni asya'alaikum syawatil ghayyi fi butunikum. Aku khawatiri kalian terjerembab dalam hawa nafsu dari nafsu perutmu. Ini banyak orang jadi hamba perutnya, jadi budak perutnya sendiri. Makan berlebihan, minum berlebihan, oh kemana-mana dia cari makan. Sampai badannya, akhirnya dia penyakit. Kalau makan berlebihan itu penyakitnya berlebihan juga. Komplikasi. Maka nggak boleh makan berlebihan. Jangan jadi budak dari perut kita. Kalau hidup kita hanya untuk makan, apa bedanya dengan makhluk lain? Tidak. Kita makan untuk hidup, supaya bertahan hidup. Bukan hidup untuk makan. Itu beda sekali. Kita makan untuk hidup. Jangan hidup untuk makan. Salah itu. Ya. Jadi ini dorongan perut kita harus kita jaga. Yang kedua apa? Fi furujikum. Libido seksual. Nah, banyak orang jadi budak dari libido seksualnya sendiri. Terjerumus dia. Berbagai macam kejahatan.
perbuatan terkutuk terjadi dalam masyarakat kita yang tidak masuk akal diawali dari itu. Jadi budak dari libido seksualnya sendiri. Saya nggak perlu cerita, itu Anda baca sendiri di mass media. Banyak sekali orang yang terjerembab dalam kehinaan duniawi ukhrawi karena dia tidak bisa menjaga godaan dari libido seksual. Yang ketiga, wa mudillatil hawa. Hawa nafsu menyesatkan. Itu yang harus kita hindari. Nah, ini cara kita ya, dengan seperti ini merenungi, menyadari, berzikir, ya, memikirkan tentang diri kita, tentang dosa kita, maka kita banyak menitikkan air mata, alias menangis tadi. Ya Allah, kok saya begini? Ya Allah, saya kok baru begini? Dia terus lakukan introspeksi pada dirinya, tidak melihat keburukan orang lain, tapi dia lebih banyak melihat keburukan dirinya sendiri. Ini. Maka jelaskan Rasulullah, afdalul jihad, kata Nabi, man jahada nafsa. Jihad yang terbaik adalah orang yang memerangi hawa nafsunya sendiri. Dikatakan ada aduwika nafsukal lati baina janbaika. Musuhmu yang paling berbahaya bukan pasukan tentara, bukan pasukan pengebom, tapi hawa nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu sendiri. Banyak orang yang sukses di medan laga, berperang bawa senjata, pesawat, sukses, tapi dia gagal dalam mengendalikan hawa nafsu sendiri. Tersungkur dia, jatuh dan lubang kehinaan, jurang kehinaan, duniawi ukhrawi. Na'udzubillah. Nah, jadi itu kita tingkatkan kualitasnya, ya, dari ibadah puasa kita semua. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, seluruh jamaah beliau, para sahabatnya memperhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Begitu Nabi naik mimbar, di kalimat khutbahnya beliau sampaikan salah satunya, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian semua, wahai sahabat-sahabatku, wahai jamaahku, mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kamu lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, ini hakikat orang yang mengerti agama. Nah, kita kebanyakan agamanya di kulitnya, belum sampai ke situ. Kalau agamanya sampai ke dalamnya, ibarat pohon itu sampai ke galinya. Pohon itu ada kulit, kemudian ada kayu biasa, ada galinya di dalamnya. Warnanya itu menarik. Nah, itu pasti akan terjadi seperti ini. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Pasti kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena menyadari tadi. Inilah ikhwan akhwat sekalian yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan kekurangan. Wabillahi ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ikhwan Akhwat tausiah malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA dengan tema sedikit tertawa banyak menangis. Yang ingin bergabung silahkan, yang ingin bertanya di 081119999720 atau telepon di 0218451512. Kami segera kembali.
Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Akhwat di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA, beliau adalah Roy Surya dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan tema yang disampaikan adalah mengenai sedikit tertawa, banyak menangis. Ustadz sudah banyak yang bertanya. Ini yang pertama saya bacakan. Pertanyaan yang masuk di 081111999720 dari Bunda L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya yang menyebabkan orang yang tadinya baik tapi tiba-tiba berubah dan terjebak pada kesenangan semu dunia hingga membuatnya bertindak semena-mena semaunya tanpa berpikir akan hari pembalasan? Dan apa saja yang harus kita lakukan untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang membuat kita terlena dan agar kita selalu fokus pada tujuan kita, yaitu mencari ridho Allah dan selamat sampai akhir hayat. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Baik, itu biasanya diawali dengan tergoda oleh hawa nafsu tadi. Hawa nafsu itu hati-hati, itu musuh dalam diri kita. Bukan dalam selimut lagi, dia dalam diri kita, dalam aliran darah kita. Ya, itu hawa nafsu itu. Akibatnya kemudian secara bertahap dia semakin jauh dari kebenaran karena mengikuti hawa nafsunya. Yang 3 hawa nafsu tadi, ya ingat saya sebutkan tadi, ya, fi butunikum, nafsu dalam perutmu, nafsu dalam libido seksualmu, dan nafsu ya yang menyesatkan. 3. Coba nanti lihat. Di mana dia itu terjerembab? Oh, perbuatannya menyakiti orang lain. Nafsu dia. Dari hawa nafsunya dia. Oh, dia terjerembab dalam perbuatan maksiat. Nafsu dari libido tadi. Ya. Jadi itu diawali dari orang itu secara bertahap sedikit demi sedikit terjerumus dalam hawa nafsunya, lalu kemudian menjadi benar-benar terjerumus, tenggelam dalam hawa nafsu. Kata orang kampung, kelelep. Paham nggak kelelep itu? Tenggelam dalam hawa nafsu, hancur dia. Sehingga dia kemudian perilakunya juga seenaknya, menyakiti orang lain. Dia nggak merasakan itu. Menzalimi orang lain dia tidak merasa. Menyakiti orang lain tidak merasa, menghina orang lain tidak merasa. Karena apa? Dirinya sudah tenggelam dalam kemauan hawa nafsu. Bagaimana cara menghindarinya? Ya kita harus sadar. Setiap hawa nafsu itu mulai menggoda kita tolak. Kita katakan no, tidak. Tegas. Sekali ini, nggak ada sekali ini. Pokoknya kita harus bermusuhan dengan nafsu. Kita kendalikan dia, kita rantai. Ya, jangan sampai dia lepas. Kalau lepas itu tadi menjadi musuh kita. Ya. Tapi kalau nafsu itu dalam kendali kita, ada nafsu yang baik. Nafsu ingin banyak beramal misalnya, itu nafsu yang baik kan. Jadi nafsu itu ada 3. Ada nafsu ammarah bisu. Ini nafsu yang paling jahat, paling buruk. Apa nafsu yang menggiring manusia kepada kemauan yang buruk, pada perilaku yang buruk. Ini yang paling berbahaya. Yang kedua, nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini orang sudah bisa menyadari baik dan buruk. Ini baik, ini buruk, tapi dia belum bisa laksanakan itu. Dia masih terus-menerus lakukan yang buruk. Ada kadang-kadang berbuat baik, tapi perbuatan buruknya jalan terus. Umroh, tapi korupsi terus. Ini nafsul lawwamah. Ya. Sholat, tapi utang nggak mau bayar. Nah itu misalnya ya. Itu nafsul lawwamah. Yang ketiga yang paling tinggi, yang paling mulia adalah nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, tentram. Dia itu selalu mencari ridho Allah SWT. Maka Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki pada Tuhanmu. Radiyatan, dengan rela, dengan ridho. Mardiyatan, maka kamu diridhoi oleh Allah. Jadi kita hanya dulu kalau kita yang ridho dipanggil oleh Allah, Allah meridhoi kita. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku yang soleh. Dengan para nabi, dengan para aulia, dengan para solehin, dengan para syuhada, bergabung. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannahku, kata Allah. Nah inilah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Jadi itu tadi yang seperti tadi Ibu, ya, itu diawali dari sedikit demi sedikit terjerumus dalam nafsu, hawa nafsu. Ya, menghindarinya tadi saya katakan tolak dari awal. Gak ada kompromi dengan hawa nafsu. Ya, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik. Selanjutnya ke pertanyaan dari Bapak Hamdan, Pak Ustadz di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon nasihat ketika di saat ini banyak sekali hal-hal yang membuat hati kita jauh dari Allah karena beban kehidupan yang begitu pelik. Bagaimana merasakan kembali nikmatnya berdekatan dengan Allah, beribadah dan menangis di sepertiga malam. Mohon nasihat Ustadz. Ya, baik. Jadi caranya kita harus memihakkan diri pada kebenaran. Wasbir nafsah. Tabahkan dirimu ma'alladzina yad'una rabbah, beserta orang-orang yang terus menyeru Tuhan mereka bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajhahu, yang semata-mata mengharap ridhoannya. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharap kemewahan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang telah kami alihkan hatinya. An zikrina, dari ingat kepada kami, wa kana amru furudha, padahal ya, pengarahan mereka itu kepada hal-hal yang buruk. Jadi di situ kita harus menambahkan diri kita untuk membiasakan ibadah. Memang kalau yang belum mencapai ke tingkat khusyuk tadi, ibadah berat. Bagi orang yang sudah khusyuk, ibadah itu suatu kenikmatan, kebahagiaan. Makanya ibadahnya nggak buru-buru. Mengapa? Dia sedang berdialog dengan yang paling dicintainya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda berdialog dengan orang yang Anda cintai, maunya buru-buru apa lama? Pastinya lama lah. 2 jam kadang nggak terasa. Nah inilah, kalau kita sudah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, maka kita akan merasakan ibadah kita kebahagiaan yang sangat tinggi. Maka Nabi nyatakan, wa qurratu aini fis shalah, kata Nabi. Kebahagiaanku yang paling tinggi ketika aku melaksanakan sholat. Itu Rasulullah. Demikian. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rahman di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, bagaimana wabarakatuh. hukumnya harta yang dibelanjakan untuk jalan Allah, lalu harta itu diselewengkan untuk kepentingan pribadinya? Itu aja. Itu aja, Ustadz. Oh, itu suatu pelanggaran yang sangat berat. Diselewengkan ke lain aja nggak sendiri, udah salah. Apalagi diselewengkan untuk kepentingan sendiri. Itu kezaliman yang luar biasa. Dosa besar. Ya. Maaf, misalnya ada orang percaya pada kita untuk memberikan
santunan pada anak-anak yatim. Lalu harta itu kita salurkan ke yang lain. Itu sudah salah. Apalagi dimakan sendiri. Kita nggak makan saja, tapi kita nggak sesuai dengan amanah, sudah salah. Kalau dimakan sendiri, salahnya berlipat ganda. Jadi kita harus amanah kita. Kalau ini diminta untuk anak yatim, sampaikan untuk anak yatim. Kalau ini untuk orang miskin, sampaikan untuk miskin. Nah, karena itu saya kalau dipercaya oleh seorang untuk memberikan sesuatu pada anak yatim, saya sampaikan pada mereka. Saya mohon juga sediakan untuk anaknya orang-orang miskin. Itu. Jadi nanti kita nggak salah. Ya, yatim kita kasih, anak orang miskin kita kasih. Kasihan itu kalau anak yatim dikasih, anak orang miskin diam aja. Kasihan. Kasih juga dia. Nah, maka kepada orang yang bersedekah tadi saya beritahu bahwa ini saya terima untuk anak yatim, tapi sebagian saya berikan untuk anak orang miskin. Nah, gitu. Jadi nanti kita tidak menyalahi niat dan tujuan dari orang. Oh enggak Pak, yang itunya tetap Pak, jumlahnya 5 juta Pak untuk yatim. Nanti untuk fakir miskinnya, anak fakir miskin kita kasih nih 1 juta, oke. Nah, kita sampaikan kepada yang berhak. Ya, tidak boleh diselewengkan, dosa besar. Ya, terima kasih. Dari hamba Allah, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya dalam sholat tahajud, sebaiknya kapan waktu mustajab kita berdoa? Apakah setelah sholat tahajud, ataukah sebelum witir berdoanya, atau setelah witir, Pak Ustadz? Baik, tahajud itu yang paling afdal 2/3 malam. Waktunya ya, 2/3 malam. Kita bangkit sholat tahajud, doanya di 2 tempat. Ada doa setelah tahajud, ada doa setelah witir. Ya, itu di situ, baik dua-duanya. Ya, ada doa tahajud, ada doa witir. Ada kita selipkan doa kita khusus di tahajud, witir, dua-duanya. Nah, dengan demikian, maka sholat tahajud kita akan menjadi semakin makna. Ya, semakin merasakan keagungan Allah, semakin merasakan keagungan ajaran agama, itu kita rasakan dari situ. Ya, karena kita melaksanakan sholat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Apalagi hujan besar. Malam hari hujan besar. Orang lain betulin selimut, ya, kita bangkit. Kita berwudu, kita sholatul lail. Masya Allah, itu nikmatnya. Ya, kenikmatan yang tiada tara. Ya, demikian. Terima kasih. Baik. Selanjutnya dari hamba Allah kembali, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa ketika saya melakukan ketaatan selalu merasa tidak nyaman, merasa tidak betah, bahkan berpikir bagaimana agar ibadah itu segera selesai? Bukankah taat itu nikmat, salat itu menenangkan, ibadah itu rasanya lezat? Bukankah seperti itu, Pak Ustadz? Mohon nasihatnya. Baik, itu karena ibadah kita masih tataran kulit, masih merasa itu kewajiban yang memberatkan, akhirnya nggak taat, belum ikhlas, sebentar udah pengen selesai, maka sujudnya seperti ayam mematok makanan, trik, udah sujudnya. Ini karena orang itu belum menghayati ibadah tersebut. Kalau dia sudah menghayati dengan baik, sudah datang kekhusyuannya, nggak bakal terjadi begitu. Dia isi ibadah ingin lama. Seperti kita, maaf dulu, bersengkrama atau ngobrol dengan pacar kita dulu waktu kita muda, oh itu jam-jaman nggak terasa. Nah ini juga kalau kita mencintai Allah, melebihi cinta kita kepada segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri, maka kita akan bertahan lama dalam ibadah. Ada kebahagiaan tersendiri. Ya, tapi itu perlu berlatih, nggak tiba-tiba datang. Ya, berlatih, kita hilangkan dulu rasa keangkuhan kita, kita hilangkan ujub kita, ya.
kita hilangkan juga ria, kita menghilangkan hasad, ya, kita menghilangkan dalam diri kita itu sum'ah. Nah, itu akan terbentuk, ya. Jadi itu perlu perjuangan, perlu suatu usaha yang terus-menerus. Ada namanya riyadhah, latihan terus-menerus sampai kita mencapai pemahaman tentang pentingnya beribadah dan nikmatnya ibadah. Demikian, terima kasih. Jadi terus berlatih Ustadz ya, berlatih agar Ya, ibadahnya betul. Ikhlas dan bisa menenangkan juga Ustadz ya. Ya. Baik, dari Bapak Hairul, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya bersyukur orang yang serba kekurangan dalam hal ekonomi, Pak Ustadz? Ingin berbagi tapi belum mampu. Ya. Caranya bersyukur seperti itu, kita melihat ke bawah, Pak. Orang yang lebih rendah dari kita. Saya penghasilannya misalnya ya sebulan cuma 3 juta, anak saya 3. Misalnya, alhamdulillah ya Allah. Ada orang yang belum punya kerjaan. Banyak. Ya, saya kok makannya seperti ini. Lagi-lagi protein nabati. Lagi-lagi protein nabati terus. Kangkung, wortel, ya. Itu aja. Alhamdulillah. Ada yang untuk beli makanan saja susah. Untuk apa kita makanan mewah-mewah? Yang kita makan sudah saudara, setengah piring cukup kok. Ya. Oh, kita ingin makan banyak, merusak diri kita malah. Makanan sederhana, alhamdulillah, nikmat itu. Tidak terjadi kolesterol. Ya, kalau protein nabati terus. Tapi kalau kita makan yang protein hewani, gaji, lemak, ya, daging, kita makan sayuran, buah-buahan. Buah-buahannya nggak perlu yang impor. Buah-buahan dalam negeri lebih nikmat, lebih asli, lebih cocok dengan lingkungan kita. Kalau buah impor belum tentu cocok dengan lingkungan kita. Karena masing-masing buah itu kan diciptakan oleh Allah dengan berbagai rupa sesuai dengan daerahnya. Makan pisang kita nikmat. Mangga, lihat. Coba saya ingin jujur pada kalian semua. Enak mana mangga dengan apel? Mangga harum manis itu. Jauh lebih nikmat mangga. Segar, harum, manis. Mangga gincu, wah, lebih nikmat. Harganya murah. Dan kita mengembangkan produksi kita. Jangan kita dibohongi orang lain. Makanan nggak enak, kita paksa enak. Enak nggak? Bilangnya enak, padahal nggak enak dia. Itu nggak jujur. Ya, harus durian, coba Anda lihat. Orang lain pengen durian susah. Kita durian. Rambutan, manggis, salak. Oh, orang lain itu melihat salak itu. Ya, melihat manggis itu orang lain. Ini buah apa ini? Hitam bundar. Di dalamnya, kata orang Arab, fihi mahsyuf. Di dalamnya ada otaknya. Itu dia cerita buah manggis. Nikmat. Jadi ini kita, dengan cara begini kita akan bersyukur. Ya, kenapa kita bangga dengan buah-buahan orang lain? Kita bangga dengan buah-buahan kita. Gitu. Ya, harus punya jati diri. Termasuk cara berpakaian. Kita bangga dengan pakaian produksi kita. Bukan pakaian produksi orang lain. Bagus punya kita. Tapi orang lain juga banyak ambil dari kita itu. Mereka punya merek aja. Mereka punya merek aja. Dibikinnya di kita sini. Ya. Dan inilah gambaran-gambaran bagaimana supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal seperti itu. Ya, kita harus bersyukur tadi. Caranya melihat orang yang lebih rendah dari kita. Insya Allah bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin disimpulkan pembahasan di malam hari ini sebelum kita pamit. Ya, baik. Ikhwan akhwat sekalian, kalau kita sudah memahami agama dengan baik, sampai dalam isinya, bukan di luarnya, di kulitnya, bukan. Ya, ibaratnya kalau kita melihat buah kelapa, itu ada sabutnya. Ya. Orang ada yang agamanya disabut itu. Ada yang batoknya di dalamnya, keras itu. Ada yang kopraknya. Yang paling dalam adalah apa? Minyaknya. Minyak kelapa. Ya, itu yang agamanya supaya kita meningkat pada agama kita. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu, pasti la dhahiktum qalilan kata Nabi, wala bakaitum katsir. Pasti kamu akan sedikit tertawa, tapi sebaliknya banyak menangis. Sehingga waktu Nabi khutbah tadi, waktu Nabi sampaikan kalimat ini, saudara-saudara, itu semua sahabat Nabi menjerit, menutup wajahnya dengan sorbannya, merunduk ke bawah. Semua mereka menangis sedu-sedan. Mereka menangis sambil mendengarkan khutbah Nabi. Mereka tersentuh hatinya. Itu betul bahwa orang yang agamanya mendalam akan banyak nangis dan sedikit tertawa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahmad kebersamaan kita di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA dengan tema sedikit tertawa banyak menangis. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bergabung terima kasih banyak. Saya yang bertugas Fahri temani Ondi dan juga Yusuf Subangkit berpamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.